Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pak Yan Channel. Salam Rahayu Budaya. Kali ini Pak Yan akan mengisahkan perjalanan hidup para wali Allah, dengan mengambil cerita sejarah Wali Pitu atau 7 wali di Bali, dalam perjalanannya mensiarkan agama Islam di daerah Pulau Dewata Bali. Nah, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, Pak Yan ingatkan jangan lupa aktifkan subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar channel Pak Yan. Kata wali sendiri adalah kependekan dari waliullah dan berarti orang soleh yang menjadi kekasih Allah, memiliki hubungan batin dan hubungan rohani yang dekat dengan Sang Pencipta dan memiliki karomah tertentu. Kisah Wali Pitu, penyebar Islam pertama di Bali. Keberadaan umat muslim di Bali tak lepas dari peran dakwah yang dilakukan oleh Wali Pitu di Bali. Peran Wali Pitu tak ubahnya seperti Wali Songo di Jawa. Kalau istilah Wali Songo atau wali yang jumlahnya 9 mungkin sudah dikenal dengan sangat baik di Pulau Jawa, tetapi istilah Wali Pitu atau 7 wali di Bali, mungkin masih jarang Anda dengar, dan untuk itulah informasi tentang keberadaan Wali Pitu di Bali ini cukup penting untuk diketahui. Islam memang bukan agama mayoritas di Bali. Keberadaan Muslim yang begitu banyak di sini, tak lepas dari peran dakwah yang dilakukan oleh anggota Wali Pitu di Bali. Kedatangan agama Islam di Bali juga sudah terhitung sangat lama. Menurut catatan sejarah, Raja Gelgel pertama, yakni Dalem Ketut Ngelesir pernah melakukan perjalanan ke Majapahit. Ketika kembali ke Bali, dia disertai dengan kedatangan 40 orang pengiring, yang 2 di antaranya bernama Raden Modin dan Kiai Abdul Jalil yang beragama Islam. Keduanya bertugas sebagai abdi dalam di Kerajaan Gelgel. Kisah Wali Pitu, penyebar Islam pertama di Bali. Setelah itu, peran dalam menyebarkan agama Islam di Bali dilakukan oleh Wali Pitu. Wali Pitu ini terdiri dari 7 orang yang memiliki asal-usul berbeda. Keberadaan Wali Pitu sebagai sosok penyebar agama Islam di Bali. Bukti sejarah tersebut berupa makam keramat ditemukan di beberapa tempat dan terjaga dengan baik, bahkan dihormati juga oleh warga Hindu. Ini menandakan toleransi dan kebersamaan di Pulau Bali sangat terjaga dengan baik, mengusung kebinekaan. Pada saat-saat acara tertentu seperti hajatan dan perayaan hari besar, sering juga melibatkan petugas adat seperti pecalang untuk mengatur kelancaran saat melakukan kegiatan keagamaan. Toleransi dan kebersamaan tersebut masih terjaga dengan baik sampai saat ini. Komunitas minoritas Muslim Bali bisa hidup berdampingan dengan damai dengan mayoritas Hindu di Pulau Dewata Bali. Sedangkan tokoh penyebar agama Islam yang disebut sebagai Wali Pitu adalah 1. Pangeran Mas Sepuh atau Raden Amangkuningrat. Pangeran Mas Sepuh dengan gelar Syekh Ahmad Hamdun Khoirusaleh. Beliau merupakan putra dari Raja Mengwi V yang menikah dengan anggota kerajaan Blambangan di Jawa Timur. Beliau besar dari asuhan ibunya serta dalam lingkungan Islam. Semasa kecil, Pangeran Mangkuningrat ini banyak diasuh oleh ibundanya di Blambangan. Dan saat ia beranjak dewasa, ia memutuskan untuk pergi ke Pulau Bali untuk menemui sang ayah yang berada di kerajaan Mengwi. Saat ia datang ke tersebut terjadilah kesalahpahaman di antara keluarga di Bali, dan karena dirasa tidak ada jalan keluar maka Pangeran Mas Sepuh ini memutuskan untuk kembali ke Blambangan. Namun saat di perjalanan pulang terjadi keributan dengan sekelompok orang bersenjata yang tidak dikenal. Ada cerita yang mengatakan pada pertempuran tersebut beliau meninggal. Ada yang mengatakan bahwa pertempuran tersebut dimenangkan oleh pangeran dan beliau memutuskan untuk tinggal dan menetap di daerah Pantai Seseh dan akhirnya meninggal lalu dimakamkan di sana. Makamnya terletak di Pantai Seseh, Desa Munggu, Kecamatan Mengwi, Badung. Tempat makam tersebut dikenal dengan Makam Keramat Seseh. Lokasinya berdekatan dan searah dengan objek wisata Tanah Lot, yang sering menjadi tujuan wisata ziarah umat Muslim. Sebelum Habib Umar bin Maulana Yusuf al-Maghribi wafat sekitar abad 15,
Ia sempat membuat kerajaan yang bernama Kerajaan Beratan, hingga pada suatu waktu beliau menjadi puncak bukit untuk bersemedi di puncak bukit. Karena tidak pernah kembali, maka tempat tersebut dibuatkan makam. Makam kuno sebagai bukti sejarah ini berada di atas bukit kawasan pariwisata Bedugul, Kecamatan Baturiti, Tabanan, sehingga makamnya dikenal dengan Makam Keramat Bedugul. Lokasinya searah dan berdekatan dengan objek wisata Danau Beratan Bedugul. Hingga saat ini banyak para peziarah yang datang ke puncak bukit ini, di mana Anda harus berjalan kurang lebih 3 jam jalan kaki menelusuri hutan belantara. 3. Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid, silsilah dari Habib Ali adalah Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar bin Salim bin Hamid bin Akil bin Mutohar bin Umar bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman As-Sakaf bin Ali bin Alwi bin Halak Kasam bin Muhammad Sahibil Mirbat bin Ali bin Muhammad Faqih Al-Muqaddam bin Abdullah bin Ahmad bin Isa Al-Basari bin Muhammad Al-Muhajir bin Muhammad Nakib bin Ali Al-Arilhi bin Jafar Sadiq bin Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali radhiyallahu petik terbalik anhu suami Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sewaktu hidupnya, Habib Ali bin Abu Bakar Al-Hamid menjadi guru bahasa Melayu Raja Klungkung saat itu. Dalam satu Dewa Agung Jambe, waktu itu, beliau diberi seekor kuda untuk kendaraan pulang pergi antara Kusamba ke Klungkung dan sebaliknya Klungkung ke Kusamba. Pada suatu hari, sewaktu Habib Ali pulang dari Klungkung dan sesampainya di pantai desa Kusamba, beliau diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan senjata tajam secara bertubi-tubi. Habib Ali yang masih berada di atas kudanya tewas tersungkur di tanah bermandikan darah. Akhirnya, jenazah Habib Ali dimakamkan di ujung barat pekuburan desa Kusamba. Pada malam hari setelah pembunuhan tersebut, terjadilah peristiwa yang sangat menggemparkan. Bagian atas makam Habib Ali Al-Hamid mengeluarkan api yang berkobar-kobar membumbung ke angkasa. Semburan api tersebut bergulung-gulung bagaikan bola api dan terbang untuk mengejar sang pembunuh. Di mana mereka bersembunyi, kobaran api terus mengejarnya sampai dapat membakar mereka satu persatu. Tak seorang pun dari pembunuh itu yang tersisa. Makam ini terletak di tepi pantai desa Kusamba, Kecamatan Dawah, Kabupaten Klungkung, Bali. Makam ini sangat dikeramatkan oleh penduduk setempat, baik umat Islam maupun Hindu. Makam keramat ini terletak tidak jauh dari selat yang menghubungkan Klungkung dengan Pulau Nusa Penida. Desa Kusamba berada di jalan raya antara Klungkung dan Karangasem, Amlapura, dekat dengan Goa Lawah. Di depan makam dibangun patung seorang tokoh berserban dan berjubah menunggang kuda. 4. Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus. Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus wafat pada tanggal 19 Juni tahun 1983. Dikenal sebagai ulama besar yang arif bijaksana, dan banyak santri yang mengaji kepadanya yang berasal dari Bali, Lombok dan sekitarnya. Semasa hidupnya, beliau menjadi juru kunci makam kuno itu dan dimakamkan di samping makam kuno tersebut. Ia merupakan juru kunci dari makam Syekh Maulana Yusuf, bapa dari Syekh Umar Bedugul. Makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus yang berasal dari Sulawesi ini berdampingan dengan sentra umat Hindu setempat. Mohtar, anak kelima Habib Ali Al-Idrus mengatakan, ketika mengenalkan Islam di Bali, bapaknya tidak punya tempat khusus semacam pesantren. Ia membaur dengan umat lain di desa tersebut, terutama dengan komunitas Muslim dari Lombok. Meski demikian oleh warga setempat, dia dianggap sebagai guru. Karena itu pula hingga saat ini makamnya menjadi salah satu tempat yang dikunjungi umat Islam setempat, terutama pada saat hari raya, seperti Idul Fitri lalu. Makam keramat kembar Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, Bali. Makam keramat tersebut berada tidak jauh dari Jalan Raya Subangan arah ke utara. Jalan tembus menuju ke Singaraja dari Desa Temukus. Dari Singaraja berjarak tanda kurang lebih 6-7 km.
5. Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi. Tepat di sebelah makam Habib Ali Zainal Abidin Al-Idrus, terdapat sebuah makam keramat yang tidak seorang pun tahu asal-usul dari makam tersebut. Diperkirakan makam tersebut sudah ada sekitar 350-400 tahun sebelumnya. Diperkirakan makam tersebut dimiliki oleh Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, seorang tokoh Islam di zamannya. Ada kabar yang berkembang, di mana saat letusan dahsyat Gunung Agung yang begitu hebat, makam ini tidak sedikit pun terkena muntahan lahar maupun hujan abu. Bahkan makam ini tidak tersentuh walaupun hanya sebutir pasir. Padahal di sekitar makam ini porak-poranda semuanya hancur tak tersisa. Usia makam tersebut diperkirakan sudah berusia 400 tahun, namun asal-usul dan catatan sejarah belum diketahui secara pasti. Makam tersebut dikenal dengan makam keramat kembar, memang sangat dikeramatkan. Sejumlah warga juga meyakini sebagai makam dari Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, terletak di Desa Bungaya Kangin, Kecamatan Bandem, Kabupaten Karangasem. 6. Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar Bafaqih. Habib Ali Bafaqih dilahirkan dari pasangan Habib Umar dan Syarifah Nur. Beliau lahir pada tahun 1890 di Banyuwangi. Menjelang usia 20 tahun, atau sekitar tahun 1910, Sayyid Ali berlayar ke Tanah Suci Mekah untuk memperdalam ilmu agamanya. Keberangkatan ke Mekah, beliau bermukim di Sib Ali, Mekah, lebih kurang 7 tahun lamanya. Sepulang dari Mekah, Habib Ali kembali ke tanah air dan menambahkan ilmunya di pondok pesantren di Jombang yang diasuh oleh Kiai Wahab Abdullah. Selain mendalami ilmu Al-Quran, di waktu mudanya beliau dikenal sebagai pendekar silat yang sangat tangguh. Jauh sebelum beliau mendirikan pondok pesantren Syamsul Huda di Loloan Barat Kecamatan Negare Kabupaten Jembrana, beliau mengajar di Madrasah Hairiyah selama setahun di daerah kelahirannya Banyuwangi. Perjalanan ke Bali beliau lakukan perjalanan ini atas permintaan Datuk Kiai Haji Muhammad Said, seorang ulama besar di Loloan. Mulailah syiar Islam berbinar di Loloan dengan makin bertambahnya ulama setingkat Kiai Sayyid Ali Bafaqih. Habib Ali Bafaqih wafat pada tahun 1997 pada usia 107 tahun. Karena perjuangan dan kegigihannya untuk menyebarkan atau mensyiarkan agama Islam dan juga ketinggian ilmunya, maka beliau dianggap sebagai salah satu wali pitu yang ada di Bali. Makam Habib Ali beralamat Jalan Nangka nomor 145 di Desa Loloan Barat Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana. Beliau dimakamkan di area pondok pesantren Syamsul Huda. 7. Wali Karangrupit merupakan wali pitu di Bali yang spesial karena berasal dari China yang memiliki nama asli Dekoan Lai dan punya gelar sebagai Syekh Abdul Qadir Muhammad. Semasa muda Dekoan Lai merupakan seorang pengawal putri Om Tien yang berlayar menuju Cirebon untuk menikah dengan Sunan Gunung Jati. Di mana setelah tiba di sana Ua memutuskan untuk berguru ajaran Islam kepada. Setelah lama belajar ilmu Islam, ia pun mendapatkan nama Syekh Abdul Qadir Muhammad dan ditugaskan untuk memulai berdakwah di pesisir Pulau Bali mulai dari Kabupaten Karangsem, Kabupaten Buleleng hingga Kabupaten Jembrana. Pemahamannya tentang ajaran agama Islam sangat diakui. Saat ini di samping makam Syekh Abdul Qadir Muhammad terdapat beberapa makam tak bernama yang disebut sebagai murid dari Syekh Abdul Qadir Muhammad. Makamnya di Desa Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng terletak di kawasan pariwisata Bali Utara. Makamnya dikenal dengan nama Makam Keramat Karangrupit. Tidak hanya peziarah Muslim saja, peziarah Hindu juga kerap berdatangan ke sini. Lokasi makam keramat ini berada di daerah Pantai Lovina berlokasi di pinggir jalan besar yang menghubungkan Gilimanuk dengan kota Singaraja. Wali pitu adalah para leluhur kita berjuang dengan semangat dan pengorbanan saat menegakkan syiar agama Islam di Indonesia, terutama di daerah Pulau Dewata Bali. Demikian sekilas cerita tentang kisah Wali Pitu atau 7 wali di Bali, dalam perjalanannya mensyiarkan agama Islam di daerah Pulau Dewata Bali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.